Hai Cinggu, lama tak jumpa. Mengawali tahun 2021 kali ini, mari kita buka dengan membahas drama bergenre komedi romantis hasil adaptasi dari webtoon yang tayang Desember tahun lalu, Sweet Home. Ya, sangat romantis sampai berujung tragis. Mungkin kalian yang sudah menonton masih kebingungan dengan apa yang terjadi di akhir episode yang seakan mempunyai ending nanggung serta banyak hal yang belum terpecahkan. Di video kali ini, kita tidak akan mereview dramanya, melainkan mari kita bahas apa aja yang kita dapat di Sweet Home Season 1 bila nantinya drama ini mendapatkan season keduanya. Tanpa berlama-lama, yuk langsung kita unboxing drama kita kali ini. Asal mula penyebaran infeksi. Seperti yang kalian tahu, infeksi di drama ini sangat random. Dijelaskan juga kalau penyebaran infeksinya bukan dari gigitan, darah, ataupun hal yang berhubungan dengan infeksi zombie yang banyak terjadi pada umumnya. Infeksi untuk menjadi monster sendiri sangat acak, jadi ini membuat keseruan tersendiri karena kita tidak akan tahu siapa yang terinfeksi berikutnya. Orang yang terinfeksi sendiri mempunyai gejala mimisan. Ini adalah satu-satunya petunjuk untuk mengetahui orang yang sudah terinfeksi. Tapi tahukah kalian, di episode ke-9 dan ke-10 kita ditunjukkan sebuah cairan yang bergerak dan ini dikonfirmasi adalah cairan yang merubah seseorang menjadi monster. Cairan ini membutuhkan wadah untuk mendapatkan bentuk monsternya. Dengan kata lain, si cairan monster ini kemungkinan terus bergerak bila wadahnya sudah tidak bisa dipakai atau rusak dan mencari wadah baru. Salah satunya ketika cairan monster dari Mas Kampret yang membunuh kesayanganku berpindah ke tubuh si muka bakar. Muka bakar ini ya, kalian bisa lihat ini muka bakar ya. Ini membuktikan kalau asal dari monster ini bukan virus, melainkan cairan monster ini, yang bisa dibilang mirip seperti film Venom lah. Itu mirip banget kayak gitu. Belum diketahui apa sih cairan monster ini, apakah gen alien atau yang lain. Akan sangat menarik bila ini bisa dibahas dan dijelaskan lebih lanjut di season keduanya nanti. Kelemahan monster. Para monster sendiri bukannya tanpa kelemahan. Berkali-kali diperlihatkan kalau si monster ini lemah terhadap api. Bisa dibilang begitu karena ketika ditebas atau dipukul sampai bonyok pun si monster masih punya kemungkinan hidup. Tapi kalau dibakar pasti mati. Contohnya di saat para warrior membebaskan basement dan mbak-mbak keker yang manggang monster itu, mereka semua mati dan tidak beregenerasi lagi. Hal lain yang mungkin bisa dilakukan adalah membunuh si orang yang sudah terinfeksi tapi belum berubah menjadi monster. Ini mungkin bisa dilakukan karena cairan monster ini belum sepenuhnya menguasai tubuh yang menjadi wadahnya. Jadi bisa dibilang kalau otak dari wadahnya mati, si cairan monster ini mungkin nggak bisa merubah bentuk wadahnya menjadi monster. Tapi membunuh dengan cara ini mungkin aja bisa beresiko membuat si cairan monster ini berpindah wadah dan malah menginfeksi orang lain. Karena dalam beberapa kasus, si kakek kampret dibunuh oleh istrinya dengan cara dipukul, tapi malah istrinya yang gantian terinfeksi. Ini bisa saja mengindikasikan kalau si cairan ini berpindah di saat si korban KDRT ini mukulin suaminya dan mereka akhirnya bahagia jadi monster bersama. Tamat. Terinfeksi spesial. Sejauh ini baru diperlihatkan dua orang yang terinfeksi spesial. Dia adalah Hyunsu dan si kampret. Si kampret ini sebenarnya sudah beradaptasi dengan si monsternya. Bisa jadi hal ini cocok-cocokan lah. Beberapa orang yang cocok dengan gen si cairan monsternya bisa mengendalikan monsternya dan mempertahankan bentuk manusianya. Di kasus Hyunsu, mungkin aja gen monsternya cocok tapi dia harus membiasakan diri buat mengendalikannya. Dan hal menariknya adalah bila ada season kedua, menarik bagaimana latihan yang akan dilakukan Hyunsu dalam mengendalikan bentuk monsternya. Kalian pasti tahu, si wadah ini sebenarnya bisa berkomunikasi dengan monsternya. Tinggal bagaimana si wadahnya mengendalikan si monster yang ada di dalam tubuhnya. Oh ya, monster si kampret sudah berpindah wadah ya ke tubuh si muka bakar. Menarik melihat bagaimana si muka bakar ini dengan mudah mengendalikan si monsternya. Sebenarnya mungkin ada satu orang lagi yang terinfeksi spesial, yaitu tunangan si mbak berotot. Belum diketahui nasibnya gimana, tapi kata si mbak tentara si tunangannya ini masih hidup di suatu tempat
Jadi apakah si tunangannya ini jadi bahan percobaan? Menarik kita tunggu. Nasib para case penting. Kematian Mas Samurai benar-benar harus di-highlight sih. Jelas perannya di drama ini sangat istimewa. Sayang harus berakhir tragis. Ini memang sudah bisa diprediksi karena memang karakternya dibuat istimewa secara penampilan, tapi sayang nggak ditanamkan backstory yang memperkuat karakternya. Jadi membunuh karakter ini memang sangat disayangkan. Walaupun mati dengan epic, tetap aja karakternya emang dari awal tidak ingin dipertahankan. Jadi deh ikan bakar. Si mata 4, si ahli strategi juga di akhir episode terlihat terinfeksi. Entah kenapa dia ini sosok penting yang nggak disorot. Orang paling tenang di kondisi terekstrim. Sayang tidak diperlihatkan dengan jelas apakah dia ini akan jadi monster atau malah jadi salah satu orang yang terinfeksi spesial. Mengingat perannya yang kuat, bila ada season kedua, karakter ini wajib kembali dan harus dalam bentuk manusia. Si muka pakar juga kemungkinan jadi sosok penting bila adanya season kedua. Setelah kemungkinan menjadi orang yang terinfeksi spesial, mungkin aja dia ini punya dendam pribadi dengan Hyunsu karena si ceweknya meninggoy akibat ulahnya membiarkan si kampret secara nggak langsung. Menariknya, mereka ini akan jadi kawan atau lawan nantinya. Hal terakhir yang bisa aku bahas adalah istimewanya monster si Hyunsu yang bisa bakar si kampret dengan sentuhan bentuk monsternya doang. Di sini Hyunsu bisa jadi kunci permasalahan monster ini. Namun juga bisa jadi bumerang karena posisinya yang ada di tengah antara manusia dan monster. Ini sangat mengingatkan aku dengan Tokyo Ghoul. Secara posisi Hyunsu ini sama, menarik untuk dinantikan season keduanya. Segitu aja sih yang bisa aku bahas. Menunggu season keduanya memang menyenangkan sambil berteori seperti ini. Buat kalian yang punya teori lain silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sekian dari aku, sampai ketemu di bahasan berikutnya. Bye bye.